Terlebih dahulu kita berdoa. Siapa tugas? Teman-teman kita bernyanyi di dalamnya tidak ya. Tidak lupa. Teman-teman. Ya baik, terima kasih. Silakan duduk. Enggak namanya ya. Kristi, ada Bu. Victor, ada Bu. Gita, ada Bu. Indah, ada Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, aku mau bertanya dulu. Minggu lalu kita bahas tentang apa? Mari kita masuk ke kemarin kan, ada tugas juga kan, jadi saya sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu gagasan pokok apa? Gagasan pokok. Pernah nggak mendengar yang namanya gagasan pokok? Nah ya, gagasan pokok itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Namun sebelum itu, memberitahukan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Pertama, tujuannya adalah memahami pengertian gagasan pokok dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi gagasan pokok dalam setiap paragraf dengan tepat. Itu ya, kita akan memahaminya nanti lebih dalam mengenai apa sih gagasan pokok ini. Tujuan yang ketiga adalah menuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf dalam sebuah teks dan dengan sistematis. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu Ibu akan menjelaskan pengertian dari ide pokok atau gagasan pokok. Gagasan pokok ini adalah ide utama atau inti persoalan yang menjadi dasar tentang sebuah paragraf. Yang dimana dalam sebuah paragraf itu ada beberapa baris. Mana? Ada beberapa baris, misalnya seperti ini ya. Ini disebut satu paragraf apa? Dalam satu paragraf ini ada yang namanya gagasan pokok. Apa? Gagasan pokok atau ide pokok. Dalam setiap paragraf ada gagasan pokoknya. Selebihnya adalah kalimat penjelas dari ide. Apa fungsinya? Fungsi dari gagasan pokok adalah dasar pengembang paragraf menjadi landasan mengembangkan kalimat-kalimat penjelas. Misalnya contoh kalimatnya adalah kebersihan lingkungan. Ini disebut satu paragraf.
Dengan adanya gagasan pokok, kita lebih mudah memahami dalam setiap paragraf itu tentang membagi semangat. Selanjutnya, apa yang menjadi ciri-ciri dari gagasan pokok? Bersifat umum, di mana gagasan pokok merupakan pernyataan umum yang akan diperjelas oleh kalimat-kalimat penjelas. Gagasan pokok ini merupakan pernyataan umum secara universal, sehingga itu yang kemudian nanti adalah kalimat-kalimat penjelas. Tapi dia tetap satu, dia tetap berdiri, hanya saja didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Ciri-ciri yang kedua, inti dari paragraf mencerminkan inti dari seluruh isi paragraf. Ini yang menonjol ide pokoknya dalam setiap satu paragraf. Yang kedua, jika dihilangkan paragraf akan kehilangan fokus dan maknanya. Jika tidak ada ide pokok, maka kalimat penjelas itu tidak penting, hilang maknanya. Maka dari setiap jadi fokus dulu harus ada yang namanya ide pokok atau gagasan utama. Dapat berdiri sendiri, iya, meskipun membutuhkan kalimat penjelas untuk mengembangkan ide pokok, tapi dapat dipahami hanya untuk dibaca sendiri. Dia bisa berdiri tanpa kalimat penjelas dan mudah dipahami walaupun tidak ada kalimat pendukungnya atau kalimat penjelas. Di mana lagi dia terletak di atas dan di bawah paragraf. Kalimat pokok, gagasan pokok, dia juga terletak di atas atau di awal kalimat dan juga bisa berada di akhir kalimat. Jadi tidak semua gagasan pokok bisa berdiri di atas dan bisa juga berdiri di bawah. Selanjutnya, bagaimana kita menemukan gagasan pokok? Begitu banyak di dalam satu paragraf pertanyaannya, apa yang membuat kita itu ini dia ide pokoknya. Ini yang menjadi inti dari dasar atau dasar dari kalimat ini. Apa? Yang pertama, membaca dengan cermat. Kita baca dulu semua satu paragraf itu. Kalau satu paragrafnya ada yang maknanya, kita baca semua, kita pahami dulu. Kita cermati dulu apa sih yang dibahas dalam paragraf itu. Baru kita bisa menemukan, iya, ini yang menjadi depok dalam paragraf ini. Ini yang menjadi kunci utamanya dalam sebuah paragraf ini. Yang kedua, mencari kalimat utama. Kita identifikasi dulu kalimat yang mengandung ide utama. Kita cermati dulu apa sih kalimat yang bisa mengandung ide pokok. Yang kedua, kalimat utamanya itu menjadi inti dari seluruh paragraf. Itu ciri-cirinya atau itu cara kita menemukan ide pokok dalam satu paragraf. Yaitu kita identifikasi dulu apakah itu cocok, layak menjadi kunci utama dalam setiap paragraf atau tidak. Itu berarti kita membaca. Kita baca dulu, kita pahami, kita cermati, baru kita bisa menemukan bagaimana yang namanya ide pokok. Selanjutnya, menentukan kalimat utama. Setelah kita baca, setelah kita pahami, kita cermati apa yang menjadi ide pokoknya. Kita tentukan, oh iya, ini yang menjadi ide pokok dalam paragraf ini. Ini dia seperti ini. Ini yang menjadi kunci utama untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, mengidentifikasi kata kunci. Itu juga merupakan salah satu cara kita menemukan ide pokok. Identifikasi dulu.
Dengan sudah kita temukan ide pokok, itu yang menjadi kesimpulan dalam setiap paragraf. Jenis-jenisnya ide pokok ini yaitu paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal bait. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah gagasan pokok yang terletak di awal kalimat. Apa? Gagasan pokok yang terletak di awal kalimat. Sama seperti contoh yang diberi di atas ini. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan. Lingkungan yang bersih terhindar dari penyakit. Selain itu, lingkungan yang bersih juga membuat kita nyaman. Itu yang merupakan satu paragraf yang memiliki ide pokok, yaitu kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan, berada di awal. Ini termasuk paragraf deduktif karena gagasan pokoknya terletak di awal hadis. Jadi pahami? Sudah. Bisa dimengerti? Sudah bisa? Sudah paham apa itu ciri-ciri dari gagasan pokok? Tujuannya apa? Sudah ya? Sudah. Ada yang mau ditanya? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, berarti dia mau tanya? Iya. Iya? Iya. Benar? Benar. Oke. Sekarang ibu mau kasih dulu. Saya pilih salah seorang yang bisa menentukan ide pokok dalam satu paragraf. Kalau kalian sudah bisa membedakannya atau paham, maka kalian sudah benar-benar paham apa yang dimaksud itu. Kalau kalian sudah bisa menentukan itu, saya kasih soal. Nanti saya suruh antara kalian memberitahu kepada kita mana yang menjadi depo dalam sejarah. Yang kita belum tahu di mana meletakkan gagasan pokok atau ide pokok. Salah satu yang bisa menentukan ide pokok dari paragraf ini. Beda. Itu bersama kita di mana ada paragraf atau di mana ada ide pokok dalam paragraf yang sudah diberikan contoh dalam slide. Betul. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan. Kalimat gagasan pokoknya bisa berada di awal dan di atas. Dan diberitahukan bahwa kita ini adalah gagasan pokok terletak di akhir menjadi gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf, yaitu kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan. Berarti bisa dipahami ya mengenai tentang gagasan pokok ini.